Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara semuanya, bertemu kita dalam Fordeko Channel. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan sanak sadonyo yang telah mengklik dan menonton video ini. Konten channel ini tentang menguak misteri Minangkabau. Apakah misteri Minangkabau itu? Minangkabau diselimuti oleh banyak misteri yang belum terkuak dan disibak banyak orang sampai kini. Misteri itu bersifat mistis dan magik. Sebelum kami menguak misteri itu, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Kami mulai mengisahkan suatu kisah pertemuan dengan siluman harimau di pinggang Gunung Merapi pada malam hari di bulan purnama yang terang benderang. Namun, sebelum kami memulainya, kami menyarankan agar sanak sadonyo menonton video ini sampai selesai, agar sanak dapat mengetahui akhir cerita dari kisah ini. Di zaman Belanda dahulu kalanya, ada seorang laki-laki setengah baya, seorang pendekar ternama yang tinggal di Parit Malintang. Ia bekerja sebagai kaki tangan Belanda. Pada suatu kali, waktu itu matahari sangat teriknya. Laki-laki paruh baya itu bertemu dengan seorang perempuan yang juga separuh baya di sebuah perempatan jalan yang akan mendaki Gunung Merapi. Perempuan itu, sebagaimana layaknya perempuan Minang dahulunya, menyapa laki-laki itu dengan sangat sopannya. Namun, laki-laki itu menjawab dengan menyerengeh dan dengan sikap angkuh sekali. Perempuan itu hanya tersenyum saja dan berlalu dari sisi laki-laki itu sambil berkata, "Urang gadang acok talendo di Watu Nangkacia." "Apa kata kau pia?" jawab
laki-laki itu dengan nada tinggi sambil membulansangkan matanya kepada perempuan itu. "Dak tahu kau siaden kau?" katanya sambil berkacak pinggang. Namun, perempuan itu tidak menghiraukannya dan berlalu begitu saja sampai dia lenyap dalam pandangan laki-laki itu dekat tikungan. Laki-laki itu terus melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara rintihan dari balik semak ilalang yang menuju ke pinggang Gunung Merapi. Suara itu didengarnya sayup-sayup sampai. Dia mendengar suara itu seperti suara perempuan. Rasa penasarannya tidak bisa menahan dirinya untuk pergi ke balik semak-semak ilalang itu. Maka naiklah dia mendaki pinggang Gunung Merapi itu untuk mengetahui suara siapa itu. Padahal maksud perjalanannya bukan ke Gunung Merapi, melainkan untuk menemui seorang ofisir Belanda yang sudah menunggunya di rumah temannya di desa dekat kaki Gunung Merapi itu. Akan tetapi, suara rintihan yang didengarnya itu lebih kuat mendorongnya untuk melupakan pertemuannya dengan ofisir Belanda tersebut. Beberapa saat dia berjalan mendaki pinggang Gunung Merapi itu. Sampailah dia dekat semak-semak ilalang itu. Suara itu semakin jelas didengarnya di balik semak-semak. Dimasukinya semak-semak ilalang itu sambil mengayun-ayunkan parang yang selalu terselip di pinggangnya. Suara itu semakin jelas didengarnya dan semakin kuat. Namun, semakin ke dalam dia berjalan, ujung semak-semak itu belum juga kunjung ditemuinya. Dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya berada di padang ilalang yang sangat rimbun dan luas sekali. Dia terus menapaki jalan pendakian yang bersemak-semak itu, sehingga dia sampai di tengah padang ilalang itu. Dan suara itu semakin nyata dan jelas didengarnya. Karena belum juga kunjung ditemuinya sumber suara itu. Akhirnya, dia berteriak, "Oi, siapa nak merinti-rinti tu? Di mana awak kini? Angah awak merinti-rinti?"
Biar ambo tolong. Kalau ada nak sakit. Teriak laki-laki itu di tengah padang ilalang tersebut. Tidak ada yang menjawab. Suara rintian itu tidak lagi didengarnya. Hanya suara angin yang menyapu ilalang. Hening. Tidak ada suara apapun lagi. Laki-laki itu akan berteriak lagi. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari samping kirinya berkata, "Ambo disiko, kemarilah." Laki-laki itu menoleh ke kiri. Yang dilihatnya juga semak ilalang. Dengan keberanian yang penuh, karena dia adalah pendekar yang sangat ditakuti di negerinya. Dia pun menuju ke tempat suara yang memanggilnya itu. Sambil mengayun-ayunkan parang, dia terus berjalan menuju ke tempat suara itu. Dia tidak menyadari bahwa dia semakin masuk ke dalam semak-semak padang ilalang yang tidak jelas ujungnya. Cukup lama dia berjalan. Hari semakin sore juga. Dia juga tidak menyadari jalan yang ditempuhnya sudah memakan waktu yang sangat lama sekali. Sampai matahari tergelincir di ufuk barat. Ketika hari sudah semakin gelap, barulah dia sadar bahwa perjalanannya itu tiada berujung sama sekali. Kesadaran itu timbul ketika alam sekitarnya sudah terlihat gelap. Angin malam mulai menusuk pori-porinya, sehingga dia merasa sangat kedinginan sekali. Ketika itulah dia mendengar kembali suara perempuan memanggilnya. "Datuk, Datuk, kasih kola, ambo kedinginan." Laki-laki itu mendengar suara itu seperti suara rintihan yang memanggilnya dari arah yang dia tidak mengetahuinya. Karena gelapnya malam di pinggang Gunung Merapi itu. Dia diam sejenak. Dia komat kamit seperti merapal mantra. Tiba-tiba dia mendengar auman seekor harimau yang sangat keras dan kuat sekali. Laki-laki itu terkejut bukan main. Dia segera mengambil ancang-ancang sebagaimana layaknya seorang pendekar menghadapi musuhnya.
Namun, wujud harimau itu tidak dapat dilihat. Akan tetapi, suara auman itu nyata didengarnya, sangat dekat sekali. Dia berteriak dengan gagah berani. "Oi, keluarlah orangnya. Adu kepaden awak di situ." Terdengar kembali suara auman itu. Kali ini didengarnya dekat sekali di depannya. Akan tetapi, dia tidak melihat wujud sosok harimau yang mengaum itu. Dia kembali merapal mantra. Kali ini, suaranya membaca mantra itu dibesarkannya. Maksudnya, agar didengar oleh harimau itu. Dia tidak lagi mendengar suara harimau itu lagi. Namun, hidungnya mencium bau harimau yang sangat dekat sekali. Bulu kuduknya mulai berdiri. Nyalinya mulai ciut. Akan lari, malu kepada diri sendiri. Kendatipun dia bisa melarikan diri, tetapi dengan cara bagaimana dia bisa lari? Walaupun malam diterangi oleh cahaya bulan purnama, namun dia dikelilingi oleh semak-semak ilalang yang tidak jelas ujungnya. Lagi pula, ke arah mana dia harus lari? Laki-laki itu mulai merasa takut. Walaupun rasa takut itu dilawannya sekuat tenaga, karena dia adalah seorang pendekar ternama di negerinya dan disegani banyak orang. Tiba-tiba, dia merasa dari belakangnya terdengar bunyi desiran, seperti orang menibak ilalang. Spontan dia berpaling ke belakang, dan dia sangat terkejut, luar biasa sekali. Perempuan yang ditemuinya di perempatan jalan siang tadi sudah berada di hadapannya sambil tersenyum dan berkata, "Angku Datuk kali ini tidak akan bisa keluar dari tempat ini selama-lamanya." Selesai dia berkata, perempuan itu merubah wujudnya menjadi harimau yang sangat besar sekali. Laki-laki itu kaget bukan main bahwa dia seorang pendekar. Lenyap seketika. Dia pun jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, orang kampung menemukan laki-laki paruh baya itu sudah tidak bernyawa, tergeletak
di sebuah parit dekat rumahnya sendiri. Siluman harimau betina itu mencakar dadanya dan meremas jantung laki-laki itu sampai mati. Orang kampung melihat dada laki-laki itu sudah bolong dan bersimbah darah.